Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, berkat kemurahan dan taufiknya. Kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program ini mengobarkan semangat beramal, meneguhkan keimanan dan mempertajam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Abu Abdurrahman As-Sulami dan juga yang lainnya yang pernah hidup bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Mereka semua para sahabat menyatakan bahwa khasyiya ala nafsihi nifaq. Mereka takut kalau jiwanya, dirinya telah dijangkiti oleh kemunafikan. Sehingga walaupun mereka sudah rajin ibadah, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, rajin puasa, rajin qiyamul lail, meninggalkan larangan, menjalankan setiap perintah, namun demikian dalam diri mereka tetap ada rasa was-was, rasa takut kalau amalan tersebut tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya. Kalau amalan tersebut tidak Allah terima karena ternyata tidak ikhlas. Karena ternyata tidak sepenuhnya mutaba'ah meneladani Nabi SAW dalam beramal. Sehingga sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menggambarkan kondisi para sahabat, bagaimana pola pikir, bagaimana persepsi mereka tentang ibadah yang telah mereka lakukan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang selalu menjalankan semua perintah yang Allah turunkan, meninggalkan semua larangan yang Allah larang. Namun demikian, wa qulubuhum wajilatun. Di dalam diri mereka ada ketakutan, ada kewaswasan, ada kekhawatiran kalau amalan itu tidak diterima. Kenapa? Karena diterimanya amalan bukan sekedar amalan itu benar, tetapi harus betul-betul amalan itu murni lillahi azza wa jalla, ikhlas, tanpa pamrih. Siapakah dari kita yang bisa menjamin bahwa dirinya selalu ikhlas dalam beramal? Tidak ada jaminan. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang menjalankan perintah itu atau melakukan amalan tersebut? Kemudian mereka takut adalah orang yang menjalankan perzinahan, mencuri, menipu, dan lain sebagainya." Maka Nabi mengatakan, "La ya ibnata Siddiq," tidak demikian wahai putri Abu Bakar Siddiq. Yang dimaksud dari ayat di atas, orang yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itulah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Namun demikian, mereka takut kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, karunia, kelapangan kerahmatan Allah, luasnya ampunan Allah bukan berarti alasan bagi Anda untuk lupa atau melupakan bahwa innallaha syadidul iqab, Allah itu juga sangat pedih siksanya. Allah juga azizun dzuntiqam, Allah Maha perkasa yang kuasa membalas musuh-musuhnya, perbuatan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui semua apa yang ada dalam diri kita, termasuk apa yang ada dalam jiwa kita. Karena itu sepatutnya ada dalam diri kita muraqabah, kesadaran bahwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu bukan berarti jaminan. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan jaminan. Tidak ada yang bisa mengetahui jaminan kecuali orang-orang yang telah mendapatkan wahyu. Atau mendapatkan kepastian dari wahyu. Selama Anda tidak ada jaminan dari wahyu bahwa amalan Anda diterima, dosa Anda diampuni, maka sepatutnya Anda terus dalam kondisi khawatir kalau ibadah Anda tidak terima. Apalagi
Rasulullah SAW menyatakan, menggambarkan innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Bisa jadi ada orang-orang yang seumur hidupnya terus-menerus mengamalkan amalan ahlul jannah. Amal kebajikan. Hatta lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai ketika antara dirinya dengan surga itu hanya tersisa satu jengkal. Atau satu hasta. Betul-betul sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun ternyata ketetapan Allah akhirnya lah yang berbicara. Ketetapan Allah yang akhirnya membuktikan sejatinya Anda termasuk ahlul jannah atau ahlul nar. Walaupun seumur hidup Anda nampaknya Anda adalah ahlul jannah. Namun kalau ternyata ditakdirkan menjadi ahlul nar, maka di akhir hayat Allah akan tunjukkan jati diri Anda. Sebaliknya, ada orang yang seumur hidupnya terus terkesan dia itu berbuat jelek, berbuat jahat. Dianggap oleh banyak orang sebagai pelaku onar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rela bila hambanya yang tulus beribadah terus dipersepsikan buruk oleh masyarakat di dunia. Maka sebelum ajal menjemputnya, Allah tunjukkan kepada dia bahwa dia adalah pejuang. Dia adalah orang yang soleh, yang terzalimi seumur hidupnya. Allah tunjukkan bahwa dia termasuk ahlul jannah. Sehingga di akhir hayatnya dia husnul khatimah, sebelum ajal menjemput, dia sedang mengamalkan ibadah. Dan tatkala dia sedang beribadah, Allah cabut nyawanya. Sehingga dia meninggal dalam kondisi sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.